Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Munawir Mokorinta dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan hasil artikel terkait dengan hasil artikel yang berjudul Falsafah Hukum Jihad Masa Kini dalam perspektif hukum Islam, sebagai tugas UAS dari mata kuliah studi fikih. Falsafah hukum jihad masa kini dalam perspektif hukum Islam. Baik, kita mulai. Yang pertama, pendahuluan. Akhir-akhir ini sering terjadi beberapa tindakan kekerasan yang mengatasnamakan jihad di penghujung abad ke-20 dan awal abad ke-21 ini. Kata jihad sedang menjadi materi perbincangan yang sangat aktual di seluruh penjuru dunia. Hal ini tidak terlepas dari berbagai aksi kekerasan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Nah, seperti kita tahu bahwa akhir-akhir ini terjadi banyak kekerasan yang terjadi di dunia, tidak hanya di Indonesia, namun di luar negeri juga banyak, ya, seperti pengeboman tempat ibadah dan lain sebagainya. Semua pelaku aksi-aksi kekerasan ini selalu mengatasnamakan perbuatannya itu sebagai jihad, ya. Namun kata jihad ini selalu identik dengan Islam, ya. Selalu dikaitkan dengan Islam seperti itu. Kemudian aksi-aksi kekerasan ini di dalam Islam oleh musuh-musuh Islam ini dipopulerkan sebagai sebuah kejahatan yang disebut dengan terorisme. Ajaran jihad yang sering diartikan sebagai perang itu seolah-olah menjadikan Islam ini sebagai sebuah agama yang memerintahkan umatnya untuk berperang. Padahal dalam kenyataannya tidak seperti itu. Nah, kenyataannya demikian, tentu ini tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Karena secara ideal, agama Islam itu mengajarkan cinta kasih dan perdamaian, termasuk juga toleran, menghargai setiap perbedaan agama dan keyakinan. Nah, bentuk-bentuk pemaksaan, kekerasan, pertumpahan darah, itu sangatlah kontradiktif dengan ajaran Islam yang mengagungkan solidaritas, toleransi, kebebasan, rahmat, dan hikmah. Nah, adanya perbedaan antara idealisme Islam dengan realitas kondisi umat Islam terkait dengan ajaran jihad, ini telah menimbulkan banyak kesalahan dan penafsiran pemahaman, baik dari kalangan umat Islam maupun non-Muslim, tentang konsep jihad yang sesungguhnya. Kesalahpahaman ini, baik sengaja ataupun tidak, agaknya berangkat dari kesalahan menginterpretasikan ayat Al-Quran maupun Sunnah terkait dengan kewajiban berjihad. Nah, upaya mereduksi makna penting dari jihad ini terjadi karena besarnya kecenderungan untuk mengkonotasikan jihad dengan perang. Padahal jihad ini sangat bergantung pada skala prioritas tuntutan keadaan, sehingga tidak dapat dimaknai secara terus-menerus dengan perang fisik secara frontal. Seperti itu. Jadi perancuan makna jihad ini merupakan salah satu dampak dari berbagai aksi-aksi terorisme yang banyak terjadi. Islam selalu menjadi sasaran kesalahan akibat aksi kekerasan, ya, karena pelaku teror tersebut biasanya selalu menyatakan apa yang mereka lakukan adalah jihad. Pengertian jihad ini masih banyak mendapat kesalahpahaman, ya, dan masih banyak dipahami secara parsial oleh sebagian umat Islam. Maka dibutuhkan kajian yang mendalam untuk menemukan definisi jihad menurut Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama, pengertian jihad. Jihad adalah berjuang dengan sungguh-sungguh menurut syariat Islam. Jihad dilaksanakan untuk menjalankan misi utama manusia, yaitu menegakkan agama Allah atau menjaga agama tetap tegak dengan cara-cara yang sesuai dengan garis perjuangan para Rasul dan Al-Quran. Jihad yang dilaksanakan Rasul adalah berdakwah agar manusia meninggalkan kemusyrikan dan kembali kepada aturan Allah, menyucikan hati, memberikan pengajaran kepada umat, dan mendidik manusia agar sesuai dengan tujuan penciptaan mereka, yaitu menjadi khalifah Allah di muka bumi. Nah, pada dasarnya
jihad ini yaitu berjuang dan berusaha keras, namun bukan berarti diartikan secara terus-menerus dengan perang dalam makna fisik. Sekarang ini, di masa kini, maksudnya jika sekarang jihad lebih sering diartikan sebagai perjuangan untuk agama, nah di masa sekarang ini tidak harus perjuangan fisik, ya, karena bentuk-bentuk jihad itu ada banyak sekali. Jika mengartikan jihad hanya sebagai peperangan fisik dan ekstrim untuk membela agama, maka akan sangat berbahaya, sebab akan mudah dimanfaatkan dan rentan terhadap fitnah. Berdasarkan keterangan-keterangan yang telah dikemukakan tadi, dapat dipahami bahwa jihad itu adalah mencurahkan segala kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Maka kebaikan apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun yang dilakukan oleh seseorang, jika dilakukan dengan kekuatan maksimal, maka sesungguhnya itu adalah jihad. Kemudian kita lanjut ke bentuk-bentuk jihad. Di sini para fuqaha membagi jihad menjadi 4 bentuk, yaitu jihad al-nafsi atau jihad terhadap diri sendiri melawan hawa nafsu. Kemudian jihad al-syaiton atau jihad melawan kemungkaran syaiton. Kemudian ada jihad terhadap penguasa atau penegak kezaliman dan kemungkaran. Kemudian jihad terhadap jihad melawan musuh-musuh Allah dari orang-orang kafir, munafik, dan orang-orang yang membantu mereka. Selain itu ada juga jihad dengan harta, yaitu menafkahkan harta benda di jalan Allah untuk kepentingan agama dan kemanusiaan. Di sini yang pertama ada jihad melawan hawa nafsu. Nah, jihad melawan hawa nafsu ini yaitu merupakan jihad yang paling tinggi karena jiwa manusia ini cenderung melakukan pelanggaran. Di samping itu, manusia juga cenderung untuk memuaskan hawa nafsunya. Melawan hawa nafsu yang mendorong pada perbuatan keji dan munkar serta mencari kepuasan jauh lebih sulit. Jauh lebih sulit daripada hanya sekedar berperang, hanya sekedar di medan perang. Sebab berperang di medan adalah sejalan dengan jiwa manusia yang cenderung untuk melawan musuhnya. Sehingga jihad melawan hawa nafsu ini jauh lebih susah dibanding bentuk-bentuk jihad yang lain. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada jihad melawan syaiton. Kita di sini ya menolak hal-hal yang meragukan keimanan dan juga harus dibarengi dengan keteguhan iman. Selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berjihad dan berusaha meninggalkan segala sesuatu hawa nafsu ya, keinginan hawa nafsu dan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jihad melawan penguasa yang zalim ya. Di sini penguasa yang zalim apabila penguasa tersebut bertindak sewenang-wenang ataupun zalim kepada kita. Tuh. Kemudian jihad melawan musuh-musuh Allah dari orang-orang kafir. Di sini maksudnya adalah bukan dengan semena-mena kita melawan ataupun membunuh ataupun berperang dengan orang kafir, bukan seperti itu. Di sini maksudnya adalah ketika ada orang kafir atau orang musyrik yang lebih dahulu melawan atau memberontak. Nah, maka di sini kita juga wajib memerangi mereka yang memberontak ataupun melawan, seperti itu. Nah, kemudian jihad ya, seperti saya tekankan lagi bahwa jihad bukan terorisme. Nah, istilah jihad sering muncul ketika terjadi aksi-aksi kekerasan sehingga berdampak pada terjadinya kesalahpahaman dalam memaknai istilah jihad sebagai perjuangan fisik atau perlawanan dengan bersenjata. Kesalahpahaman ini disuburkan juga oleh terjemahan yang keliru terhadap ayat-ayat Al-Quran. Biasanya seperti itu. Banyak menyalahartikan ya terjemahan-terjemahan dari Al-Quran. Al-Quran mempersonifikasikan wujud seseorang di hadapan Allah dan masyarakat dengan menggunakan kata nafs. Nah, demikian tidak meleset jika kata itu dalam konteks jihad dipahami dalam arti totalitas manusia. Sehingga kata nafs mencakup nyawa, emosi, pengetahuan, tenaga, pikiran, totalitas manusia, intinya seperti itu. Bahkan waktu dan tempat, karena manusia tidak dapat memisahkan diri dari keduanya. Pada dasarnya, umat Islam dilarang mencari musuh, memerangi kelompok yang ingin hidup berdampingan dengan umat Islam. Maka suatu persepsi yang keliru jika memerangi orang-orang yang dianggap sebagai musuhnya dengan dalih jihad dan penuh harapan ingin mendapatkan predikat syahid fisabilillah. Sebagaimana yang terlihat sekarang adanya sekelompok umat Islam yang melakukan hal tersebut. Dengan kata lain, bahwa yang berkaitan dengan terorisme dan dipraktikkan oleh sebagian kalangan Islam tertentu dan mengundang kontroversi dalam Islam.
mereka melakukan tindakan bunuh diri dengan mengharapkan arti mati syahid. Sementara dalam Islam sendiri mengharamkan tindakan bunuh diri. Itu. Agama Islam yang sesungguhnya adalah agama yang damai, mengajarkan kasih sayang dan cinta sesama. Hal itu dapat dibuktikan dengan kehadiran Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, bukan hanya kepada manusia tetapi sekalian alam, meliputi tumbuh-tumbuhan dan hewan sekalipun. Terakhir, kesimpulan. Bentuk jihad di masa kini juga dapat diartikan ataupun juga dapat dilakukan dengan bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu pekerjaan. Seperti seorang ilmuwan bisa berjihad dengan memanfaatkan ilmunya. Karyawan berjihad dengan bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab. Guru berjihad dengan mengajar dan mendidik dengan sebaik-baiknya. Pemimpin dengan keadilannya, pengusaha dengan kejujurannya. Bentuk-bentuk jihad dalam Al-Quran antara lain jihad dengan jiwa, harta, dan juga lisan. Maka jihad merupakan kerja profesional dalam segala aspek kehidupan yang disertai dengan pengorbanan jiwa atau totalitas manusia dan harta benda dalam upaya dengan sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berupaya menyingkirkan segala bentuk yang menghalanginya. Terorisme tidak dikenal dalam Islam karena Islam tidak mengajarkan kekerasan. Oleh karena itu, terorisme tidak dapat dikaitkan dengan jihad yang diajarkan dalam Islam. Misi utama Islam adalah rahmatan lil alamin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait dengan falsafah hukum jihad masa kini di dalam perspektif hukum Islam. Apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, saya memohon maaf. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.